Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita tes lagi nih kiriman ke Bandar Lampung atas nama Syukri Pranata. Ini mudah-mudahan bukan Syukri Bogor ya. Kemarin dia emang ada pindah ke Lampung. Nggak tahu deh ini beneran punya Syukri apa punya siapa. Biasanya Syukri dia orang Bogor pindah ke Lampung. Jadi kalau beneran ini Syukri Bogor, halo Syukri, wes. Ya, kita tes dulu nih kirimannya. Baru pertama kali nih saya ngirim paket pakai pos ya, pos Indonesia. Udah lama banget waktu zamannya Kaskus tuh pakai pos terus nih. Sekarang ada lagi pos karena di tetangga saya ada yang buka gerai pos. Jadi saya coba nih buka, diaktifin ya, di Shopee-nya diaktifin pos aja ya kalau nggak salah, di situ logonya tulisannya pos aja. Oke. Ini adalah paketan lampu depan Yamaha X-Rite Old, Yamaha X-Rite 115cc 2BU yang menggunakan lampu LED Osram original ya. Ini Osramnya ya. Osramnya original, warna putih, 2 sisi, kiri 4 kanan 4. Ya, ini kemasannya. Pastikan membelinya yang Osram ya. Pastikan membelinya yang ori ya, ori Osram, karena ada yang nggak ori ya. Banyak ya, harganya biasanya di 30-an, 20-an, 30-an, 40-an ya. 40-an ada sih yang ori ya, tapi ya harap berhati-hati ya kalau beli yang asli. Biasakan ininya dicek ya, ada tulisan PET-nya ya, karena ini kan kemasannya kemasan PET. Kalau yang nggak ori dia nggak ada tulisan PET-nya, jadi mirip seperti ini, cuman dia nggak rapih ya ngepresnya. Kemudian ACDC-nya, C-nya hurufnya polos ya, nggak ada logonya kayak gini. C-nya ini ada logonya kecil. Kemudian bagian belakangnya ininya tidak berwarna, dan ininya dia nggak berpendar kalau disorot pakai lampu uang. Oke. Warnanya putih, 6000 Kelvin, 6000 ya, karena ada yang 2700 yang warna kuning kalau Osram tuh. Kodenya 7935CW. CW itu cool white, voltasenya 13,5, 5 untuk dekat, 6 untuk jauh, 6 watt maksudnya ya. Oke, ini kemasannya kita pisahkan dulu. Kemudian fitting lampu depannya pakai KEF 601 yang sudah dirakit dengan saklar sesuai dengan pilihan yang ada di Shopee-nya. Dia sudah dirakitin saklar seperti ini, jadi tidak perlu sambung-sambung kabel lagi, potong-potong kabel atau kupas-kupas kabel. Ini nomor antriannya atas nama Syukri. Reflektornya pakai Win, di sini ada logo Win. Di sini udah disegel. Ini bukan segel garansi tapi segel identifikasi aja. Biasanya yang udah saya kasih segel ini sudah saya cek ya, bagian sininya, bagian sininya, bagian sininya, dan bagian sininya itu nggak ada yang mangap, nggak ada yang renggang. Bagian belakangnya seperti ini ya. Nah, ini entah kenapa Win ini kok ginannya jadi pendek-pendek banget ya. Biasanya dapatnya panjang, nih kenapa ini jadi pendek ya. Nanti ini dicabut aja ya, gunakan yang lama yang bentuknya melengkung. Entah kenapa ini kenapa jadi pendek, pelit banget ya Win ya. Biasanya dapat yang panjang. Nah, ini semua sekarang jadi pendek semua nih. Entah itu batch-nya, entah itu apanya, cuman segini doang ya. Ya, nanti ini dicabut saja. Pastikan dipakein ginian ya, walaupun pendek, tapi kalau nggak pakai ginian dia sangat riskan kemasukan air debu atau kotoran. Kalau yang ori itu yang bentuknya melengkung, nanti dicabut ganti sama yang ori itu yang bentuknya melengkung ya. Kalau nggak ada yang melengkung pakai aja yang ini bawaan dari Win. Entah kenapa ini jadi pendek banget. Untuk fittingnya seperti ini, karetnya karet besar yang menutupi seluruh bagian rumah fitting yang ada di bagian belakang, bagian luar maksudnya ya, lingkaran luar. Biasanya kalau tanpa saklar dia pendek ya, dari sini hanya sampai sini, tapi karena ini sudah menggunakan saklar, kabelnya bertambah panjang menjadi sekitar 70 cm atau 80 cm, saya tidak ukur ya. Ini saya bikinnya asal potong-potong aja. Oh ya, ini soket 3 pinnya seharusnya saya berikan stiker disarankan harus DC. Jadi walaupun lampunya ini AC DC, artinya dia bisa langsung dicolok tanpa ubah-ubah kabel, kami tetap mensarankan diubah dulu kelistrikannya menjadi DC. Cara nge-DC ada di dalam kemasan, silahkan diikutin tutorialnya. Kenapa dijadikan DC? Supaya nanti hasil cahayanya itu nggak kedip-kedip ya. Jadi kalau nggak digas nanti dia agak redup, agak kedip-kedip. Kalau digas dia baru terang. Lanjut lagi ke saklar.
Kabelnya saya menggunakan kabel bintik ya. Ini 0,85 atau 0,85 saya lupa. Di sambungan-sambungannya saya menggunakan solder ya, dan dilapis dengan sambungan itu loh, apa, selang yang untuk nutupin sambungan tuh, yang dibakar dia mengkerut ya, apa bilangnya ya, head shrink ya. Kemudian di sini ada sikringnya saya kasih dua, yang satu sudah dipasang dan satu lagi ini untuk cadangan. Jadi kalau yang ini putus nanti gunakan yang ini. Sikringnya pakai 10 ampere 6x30 atau sikring sedang. Sikringnya murah 1000, tapi kalau misalkan putus di jalan kan, daripada beli-beli mendingan langsung pasang aja menggunakan cadangannya ini ya. Kemudian dirapihkan dengan kabel spiral band atau kabel perapih kabel ya, spiral perapih kabel. Jadi melilit membungkus kabel ini supaya nggak kelihatan berantakan gitu ya. Sedangkan saklarnya sendiri saklar on off biasa, saklar yang banyak sekali dijual di toko-toko, bengkel-bengkel di online gitu ya. Saklarnya ini saklar yang fungsinya untuk matiin, untuk nyalain aja, bukan merubah menjadi DC ya. Ini saklar on dan saklar off. Jadi kalau dipencet on ini lampunya nyala, kalau dipencet off dia mati. Pastikan ketika membeli saklar seperti ini sebelum dipasang di motor dikelak-klik dulu ya. Dikhawatirkan kalau dapat yang kurang bagus, ketika diklik on dia nggak nyala lampunya, tapi harus digoyang-goyangin dulu sebelah tengahnya ini ya, ditekan-tekan dulu. Biasanya kalau dapat yang seperti itu, bagian sebelah dalamnya ini kendor atau kotor ya. Ini udah dites enak. Oke, soket 3 pinnya seperti ini ya. Nanti ini colok ke motornya, nanti bentuknya seperti ini, kita colok di sini ya nanti ya. Untuk lampunya sendiri, nah ini lampu model terbaru dari Osram ya. Dia ada bagian apa namanya, kapasitor atau elko di bagian bawahnya tuh warna kuning, dan kumparannya ada di bagian atas. Kumparannya itu dililit dengan hitam-hitam, jadi nggak terlihat seperti kumparan ya. Metode penyalaannya, kalau lampu jauh dia nyala 88-nya, kiri 4 kanan 4. Kalau lampu dekat nyala yang atas aja, yang bawahnya mati ya. Jadi nggak gantian kayak punyanya si M2B Ayoto. Kalau M2B itu seingat saya ada gantian ya, jauh dekatnya. Nanti kita perbandingkan ya dengan M2B ya, kalau saya sempat sih. Oke, lanjut. Untuk headshrinknya seperti ini, dia sudah lama nih tidak berubah ya. Apa namanya, headshrinknya atau pendingin aluminium. Langsung kita tes saja. Kita nyalain dulu adaptornya, klik. Nah seperti ini, dari motor nanti bentuknya seperti ini. Kita langsung cekrik saja. Nah, off on ya. Oke, untuk jauh dekatnya tetap menggunakan tombol jauh dekat yang ada di motor. Sekarang kita cek perbedaan jauh dekatnya. Kita ganjel dulu ininya, hadapkan ke depan ya, udah gini lah ya, hadapkan ke depan. Kemudian kita matiin lampu studionya ya. Nanti untuk matiin, kita menggunakan saklar seperti ini. Ini kan bisa dipasang di sebelah kiri atau sebelah kanan ya, karena ini kan kabelnya udah saya buat panjang ya, seperti ini. Ini untuk lampu jauh ya, sorry, ini untuk lampu jauh, ini lampu dekat, jauh, dekat ya. Oke, demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih atas pesanannya, ditunggu kedatangan barangnya menggunakan pos aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.